Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Hari ini kita akan bongkar-bongkaran sahabat. Ternyata Partai Demokrat itu memang menyimpan dendam yang sangat akut terhadap Pak Jokowi. Ini adalah fakta yang akhirnya keluar sendiri dari mulut salah satu petinggi Partai Demokrat, yaitu Pak Syarif Hasan. Di salah satu TV nasional ketika berdiskusi dengan Freddy Damanik, sambungan dari diskusi sebelumnya yang saya up itu, Syarif Hasan meledakkan satu kalimat yang menjadi kunci besar. Dia mengatakan bahwa dulu Demokrat pernah dibegal oleh orang dekat Pak Jokowi dan tidak mungkin Jokowi tidak tahu hal itu. Tentu kalimat itu karena itu diulang dua kali, saya kira ini bukan kalimat asal ya. Tapi ini adalah merupakan kode keras. Karena bukan refleks sahabat, bayangkan dua kali diulangi kalimat itu. Artinya sinyal kepada publik bahwa memang Demokrat menyimpan dendam politik kepada Pak Jokowi selama bertahun-tahun. Dan di sini mulai lihat dan di sini kita mulai lihat gambarnya dengan jelas sahabat ya. Tapi untuk lebih jelasnya kita simak dulu apa yang disampaikan oleh Syarif Hasan ini. Kami tidak pernah memikirkan sejauh itu, bahkan sebaliknya berdasarkan historis justru kami yang sering menjadi korban daripada kebijakan-kebijakan pemerintahan yang lalu. Kami pernah pemerintahan Pak Jokowi maksudnya nih. Kami pernah dibegal ya, dan itu yang membegal kami itu ada orang pertama, orang ring satunya Pak Presiden pada saat itu, dan kami berkeyakinan apa yang dilakukan oleh KSP pada saat itu tidak mungkin tanpa sepengetahuan Presiden. Maaf. Okay. Ya, dan itu juga kami menyadari itu, dan terus terang saja ya, kami dalam jangan-jangan ini ada aroma dendam politik Pak Syarif? Tidak pernah berpolitik balas dendam. Kami menghormati ya kan, dan alhamdulillah kami bisa selamat. Sekali lagi kami katakan kami selamat. Oke. Dan kami tetap berpolitik santun. Pak Syarif, kami bukan ya. Bagaimana Mbak? Iya, tapi kan apakah ini jangan-jangan orang menduga-duga jangan-jangan ada unsur dendam politik nih, apalagi dengan masuknya tadi tidak. Ya Mas Indraya karena kami tidak pernah dendam. Justru itu kami mengatakan silahkan ya, silahkan disudahi. Kami hanya menginginkan agar persoalan ini bisa berakhir, jangan sampai tidak berkesudahan, dan itu merugikan masyarakat tentunya. Kami hanya menginginkan itu, dan kami memberikan mendukung salah satu solusi. Solusinya adalah meniru apa yang disampaikan oleh Astros tadi. Oke, tuh Bang atau katanya. kalau tidak, ya. Iya. Atau kalau tidak, ya kan? Ya, tentu secepatnya menyangkut masalah diselesaikan di pengadilan juga salah satu opsi yang terbaik. Oke. Sekali lagi, ya, kami sebagai partai yang pernah dibegal juga sangat. Ya. Oke, berkaitan dengan tadi ada lebih dari dua kali nih, atau dua kali tadi Pak Syarif mengatakan soal mengungkit lagi masalah lama soal Partai Andra yang pernah dibegal di zaman pada saat Presiden Jokowi. Kalau gitu Bang Freddy singkat aja, apakah ini Anda juga melihat ada roman-romannya, jangan-jangan ada apa nih, ada dendam di balik ini atau gimana? Ya, jadi ini bukan masalah dendam. Dari politik itu ya memang bukan hitam putih, tetapi lebih kepada 2029 tentunya yang saya sampaikan tadi. Ya, lebih kepada 2029. Masih lama 2029 yang artinya apa, Bang? Iya, masih lama. Justru itu mulai sekarang di downgrade terus, dan itulah justru yang disampaikan oleh Pak Syarif tadi menunjukkan bahwa memang ya posisi politik Partai Demokrat ya dengan Pak Jokowi memang sejak dulu beliau menggambarkan memang tarik ulur ada tarik, ada buluk dan tapi kalau ijazah ini saya melihatnya memang konteksnya kalau secara politik memang untuk 2020. Oke, kalau gitu tentu yang menjadi pertanyaan sederhana kita,
Yang pertama, kalau benar mereka dibegal sebagaimana yang dia katakan dalam video tadi itu, kenapa baru dibuka sekarang ini? Kenapa menunggu momen ketika Demokrat dan para kroninya sedang kehabisan amunisi melawan Jokowi? Tentu jawabannya sangat jelas. Karena mereka butuh alasan pembenaran sesungguhnya. Pembenaran tentang alasan dia membenci Pak Jokowi selama ini. Itulah kenapa sampai kemudian Syarif Hasan ini secara tegas melegitimasi apa yang disampaikan oleh Benny Kaharman di DPR terkait soal ijazah ya. Dan bahkan secara tidak langsung juga melegitimasi gerakan Roy Suryo dan kawan-kawannya sahabat. Sebab itu buat saya Syarif Hasan ini muncul bicara, memberi opini. Ini bukan untuk sekedar opini biasa, tapi untuk membangun narasi pembelaan sebenarnya terhadap Roy Suryo. Narasi pembelaan terhadap fitnah yang kelamaan ini makin runtuh. Sebab bagaimanapun serangan mereka semakin tidak laku di publik. Pada akhirnya kan Demokrat yang semakin tersudut kalau seperti ini modelnya. Makanya mereka butuh alasan emosional, butuh cerita baru, butuh drama baru, dan itu disiapkan melalui kata dibegal. Jadi kata-kata begal itu adalah kata-kata yang melegitimasi seluruh serangan-serangannya selama ini terhadap Pak Jokowi. Ya, karena kita tahu lah bahwa Pak Muldoko adalah orang dekat Pak Jokowi ya sebagai KSP waktu itu, dan memang sempat berpolemik dengan Partai Demokrat. Nah, mungkin mereka berpikir bahwa Pak Jokowi di belakangnya itu semua, padahal semua juga orang tahu bahwa di ujung pemerintahan Pak Jokowi kan AHY dipanggil menjadi menteri. Makanya heran juga saya kalau sampai hari ini dia masih menuding Pak Jokowi di belakang pembegalan Partai Demokrat. Tapi tidak ada masalah karena kemudian dengan bahasa Pak Syarif Hasan seperti ini 2 kali dia ulang-ulangi, artinya ini bukan sesuatu yang tidak direncanakan sebelumnya. Pasti memang sudah dia rancang apa yang dia mau bicarakan di dalam dialog ini. Jadi sekuat apapun mereka seolah-olah hanya mengkritisi situasi yang ada, publik saya kira tahu siapa saja di barisan para pembenci Jokowi. Jadi kalau mau dianalogikan, Roy Suryo ini adalah komandan pasukan fitnah akademik. Lalu ada Benny Kaharman yang sengaja dipasang nyinyir, ya kelas DPR lah. Kemudian tokoh-tokoh Demokrat lainnya ikut tepuk tangan, seperti Denny Indrayana, seperti Pak Syarif Hasan ini. Makanya kita kaget semua tak kala mendengar di mana Pak Syarif Hasan mencoba mengaitkan dendam lama itu dengan isu sekarang. Secara tidak langsung memang dia tidak bilang bahwa karena hal tersebut dia serang ijazah Pak Jokowi. Tetapi sekali lagi sahabat, cara dia menyelipkan poin itu tepat pada saat membahas isu ijazah, saya kira jelas sekali maksudnya. Itu semacam pesan terselubung sebenarnya sahabat ya. Artinya kalau dalam ilmu hermeneutika, semiotika, petanda jelas sekali itu apa pesan di balik itu semua. Dia hanya mau mengatakan, jadi sesungguhnya dia juga mau mengatakan bahwa saya ini nyinyir bukan tanpa alasan, tapi kami diselimi. Sehingga saya mengatakan bahwa ini betul-betul drama. Oleh karena itu kalau kemudian orang bertanya-tanya selama ini kenapa Roy Suryo dan rombongannya mati-matian menyeret-nyeret Jokowi, saya kira jawabannya terjawab lewat pengakuan Syarif Hasan ini. Ini bukan lagi soal ijazah, tapi ini soal dendam politik yang mereka simpan memang bertahun-tahun. Mereka ingin melukai citra Pak Jokowi karena merasa pernah disakiti. Tetapi itu pun lagi-lagi hanya alasan karena momentum 2029 sebenarnya ini yang mereka lagi perjuangkan. Apapun alasannya, ketua partai saya kira ingin menjadi pemimpin puncak di NKRI, minimal dia wapres, dan AHY saya kira bersyarat untuk itu. Jadi secara politik sah-sah saja mereka melakukan itu. Cuma yang disayangkan karena pilihan isunya ijazah palsu, itu yang sangat disayangkan. Artinya betul-betul isu yang ada di bawah kolom solokan yang paling dalam ya, yang paling dangkal menurut saya. Isunya sangat dangkal lah karena di dalam solokan dia kumpul sahabat soal ijazah palsu ini. Saya kira begitu ya, mudah-mudahan video pendek ini ada manfaatnya, memberikan informasi kepada kita semua betapa
carut-marutnya ini negara diurus oleh partai-partai yang tidak memiliki gagasan besar, sehingga kemudian lebih memilih isu-isu remeh-temeh seperti ini untuk dijadikan sebagai peluru di dalam rangka melancarkan apa yang menjadi agenda politik mereka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.